Oke, sebelum kita masuk ke materi, seperti yang tadi Mister bilang, Mister sampaikan, Mister mau tahu dulu dari teman-teman, kita kenalan dulu sebentar. Jadi di sini Mister adalah Mister Lukman. Di sini kita akan coba untuk belajar bareng terkait dengan Python Pro 2. Untuk pembelajarannya santai aja. Kalau misalnya teman-teman ada beberapa yang mau disampaikan, silakan langsung disampaikan, nggak apa-apa. Jadi diinterupsi saja penjelasan atau pada saat kita materi terkait dengan suatu hal langsung resen. Nanti ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan. Nggak terlalu ini ya, jangan terlalu formal. Jadi santai aja, ngobrol biasa aja. Kita sharing-sharing sekalian. Kalau misalnya ada beberapa pertanyaan terkait dengan hal di luar konteks dari materi, silakan nggak apa-apa tanyakan, karena di sini kita akan coba explore lebih terkait dengan Python-nya ya. Jadi nanti kita akan coba kalau ada beberapa pertanyaan yang memang ada di luar materi, kita coba masuk ke dalam materi tersebut jika memang materi tersebut masih berhubungan dengan materi kita. Meskipun tidak diajarkan nih misalnya di presentasinya. Kemudian yang kedua, Mister mau coba absen dulu nih. Kalau misalnya panggilan yang Mister panggil nanti kurang berkenan untuk panggilannya, nanti silakan resen ya. Jadi yang pertama Arsyad, Mister panggil Arsyad. Kemudian yang kedua Bailey. Apakah panggilannya betul Bailey atau Dison ya? Bailey saja. Aman? Oke. Okay. Kemudian yang ketiga ada Brilian. Mister akan coba panggil dengan Brilian. Kalau misalnya salah panggilan coba dibenerin ya. Kemudian Faras, BJS, Haikal dan Theo. Oke, udah clear ya? Oke, aman ya berarti ya panggilannya ya? Gak ada yang salah ya, Mister ya? Oke, sip. Thank you. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke dalam materinya. Mister akan mulai masuk ke bagian materi yang pertama. Di sini materi pertama kita akan sedikit review saja sebenarnya terkait dengan apa yang sudah kita pelajari. Mungkin di Python Pro sudah dan beberapa di Python Start pun juga sudah. Jadi kita akan review sedikit terkait dengan pengulangan, yaitu mengenai algoritma dan struktur datanya. Slideshow dulu. Oke. Nah, ini beberapa hal terkait dengan nanti misi project kita ya di bagian Python Pro 2 ini. Akan ada beberapa project yang nantinya kita akan coba buat di pembelajaran kita kali ini. Pembelajarannya nanti kita akan buat bertahap, jadi satu persatu ya. Misalnya sekarang ini ada review dulu, kemudian nanti ada project pertama terkait dengan mobile, aplikasi mobile, dan seterusnya. Nanti kita akan terus mencoba untuk membuat project-projectnya. Oke, ini sedikit gambaran terkait dengan beberapa tugas kita. Nah, ini dia, ada aplikasi seluler, analisis data, pembelajaran mesin, permainan 3D, dan aplikasi web. Kurang lebih gambarannya nanti seperti ini. Tapi sekali lagi, kalau tadi Mister sampaikan di awal, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan terkait dengan aplikasi seluler misalnya, dan itu tidak ada misalnya di dalam materi, silahkan nggak apa-apa ditanyakan, kita discuss bareng aja, nggak apa-apa. Jadi kita belajar bareng, Mister juga akan belajar bareng, teman-teman juga akan belajar bersama terkait dengan materi baru yang mungkin tidak dijelaskan di PowerPoint ya. Oke, nah untuk yang kasus pertama ini kita akan coba untuk nge-review dulu ya terkait dengan variabel, fungsi kondisi, loop, daftar, dan kamus atau dictionary. Ini nanti mungkin di bagian presentasinya ada beberapa kalimat yang atau kata yang mungkin agak aneh ya. Tapi nanti akan kita coba buat istilahnya kembalikan ke istilah awalnya. Kayak list ini, daftar ini maksudnya list, kemudian kamus ini maksudnya dictionary. Jadi ini kemarin mungkin pada saat translate bahasanya dibahasakan di Indonesia semuanya. Kalau ada yang bingung dengan bahasa ini, langsung tanyakan aja. Oke, ini untuk beberapa pengertiannya. Dan tipe data, nanti kita akan coba berinteraksi dengan beberapa tipe data. Nah, di sini coba Mister mau tanya dulu, ada yang masih ingat apa enggak, atau mungkin ada yang lupa. Kalau integer itu karakternya seperti apa ya? Contohnya deh. Ada yang bisa komen dulu? By chat juga boleh, atau langsung open mic. Kalau integer itu seperti apa? Yes, angkanya gimana? Pecahan, bulat, imajiner? Yes, oke, bulat ya. Kalau yang float, yang float, angka juga desimal. Oke, dia bisa nerima angka pecahan nggak? 1/2 gitu misalnya. Kalau desimal kan 1,5. Kalau float bisa nggak menerima 1/2? Oke, tidak. Pendapat Faras tidak. Setuju semua? 1/2.
Oh, tak tahu. Masih spasi ternyata parasnya. Masih ini, masih lanjut, tak tahu gitu maksudnya. Oke. Sebenarnya kalau float itu bisa nerima desimal dan pecahan. Pecahannya pun itu bisa dibuat 1/2, dibuat 5/3 dan sebagainya. Itu masih bisa diterima oleh float. Kalau di bagian Python ini. Jadi sama aja ya, desimal dengan 1/2 dan sebagainya itu nanti akan bisa dikonversi dengan floatnya. Kemudian string, string, contohnya seperti apa? Huruf, yes. Apakah kalimat juga masuk ke dalam string? Atau hanya huruf atau karakter yang masuk dalam string? Masuk, oke, sip. Karakter juga ya, oke, nice. Jadi semuanya masuk ya ke dalam string ya. Kalau mau akses string, bisa nggak dengan menggunakan index? Misalnya kita punya string, contohnya nama Mister deh, Lukman. Kemudian kita mau ngakses huruf L atau huruf K-nya saja, bisa nggak? Bisa apa nggak kalau pakai index? Bisa, oke. Masih tanda tanya. Untuk yang lainnya, kita coba review yang kita udah pelajari sebelum-sebelumnya ya. String dengan menggunakan index. Atau malah kita nggak bisa tapi harus gunakan split misalnya. Gimana menurut teman-teman? Theo, kalau string, kalimat atau kata, bisa nggak kita akses dengan index? Misalnya tadi variabel nama isinya Lukman. Kemudian Mister mau akses huruf L-nya saja atau huruf K-nya saja. Bisa apa enggak? Atau enggak bisa jangan-jangan karena dia bentuknya kata bukan karakter. Gimana menurutnya? Huruf, Bisa? huruf, Oke, bisa ya. Oke. Pakai learn. Oke, good. Sebenarnya jawabannya cukup di bisa saja. Masalah kita pakai split atau enggak itu tergantung dari nanti kebutuhan kita nextnya. Kalau itu nanti mau disimpan ke dalam bentuk array, kita perlu pakai split. Nah itu ya, split itu sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau kita hanya memisahkan saja huruf-hurufnya dan kita mau akses cukup akses, dia cukup menggunakan indeks saja. Len itu kita akan mendapatkan panjang dari seluruh huruf yang ada dalam variabel tadi. Variabel misalnya variabel nama tadi kan, Lukman nanti akan dihitung panjang karakternya. Itu lennya ya. Jadi kalau untuk akses saja kita cukup menggunakan indeks. Itu ya. Oke, nice. Kalau tidak kebayang semua ya Mas Yan ya. Oke, untuk yang list, dictionary, dan set, nanti kita akan coba masuk ke dalam materinya saja biar lebih terbayang karena ini agak panjang penjelasannya. Oke, list ini maksudnya adalah array ya. Kalau misalnya masih ingat, istilahnya bisa array, bisa yang diawali dengan kurung buka kotak. Nah, ini contohnya ya. Kalau yang dictionary pakai kurung kurawal atau curly bracket. Kalau yang set itu dia sama seperti dictionary tapi dia nggak punya key, hanya mendapatkan value saja. Kalau yang dictionary dia ada key-nya, ada name, kemudian value-nya itu ana. Biasanya dipisahkan dengan tanda titik 2. Titik 2, kemudian dia baru value-nya. Untuk value-nya bisa berbagai macam isinya nanti. Oke, nah ini beberapa perintah atau fungsi dasar dari Python. Aritmatikanya, operator aritmatikanya kita akan coba review tipis-tipis saja di sini. Nanti kita akan coba masuk mulai ke bagian code-code-nya. Nah, ini contoh code-nya terkait dengan beberapa hal yang udah disampaikan di fungsi-fungsi dasarnya. Ada input, integer, dan sebagainya. Nanti kita akan kembali mencoba untuk mereview beberapa fungsi-fungsi ini di bagian course kita. Oke, sepertinya ini sudah masuk ke dalam ini ya, implementasinya ya. Nah, ini untuk yang pernyataan conditional statement. Kalau yang tadi kita ada review terkait dengan di bagian slide pertama ada fungsi-fungsinya. Nah, yang ini conditional statement. Conditional statement bentuknya ada berbagai macam, ada cuman if saja, ada kombinasi elif, dan ada kombinasi juga dengan else. If bisa berdiri sendiri, if dan elif juga bisa. Yang nggak bisa berdiri sendiri itu hanya else-nya ya. Kalau else itu pasti ada kawannya. Oke, ini untuk conditional statement-nya. Nanti kita akan coba masuk ke dalam course-nya supaya lebih jelas lagi. Nah, untuk loop-nya kalau tadi udah terkait dengan basic function-nya yang udah built-in di Python, kemudian ada tipe data. Nah, sekarang loop-nya, looping-nya ada beberapa macam. Untuk loop di Python ada apa aja?
Coba sebutkan loop yang ada di Python. Dari gambarnya ini sebenarnya udah kelihatan nih. Apa aja yang udah dikenal? Arsyad? Oh, sudah ada langsung. While, yes. Selain while, apakah sudah cukup while yang kemarin dipelajari? Masih ada satu lagi, at least ada dua yang biasa kita pakai. Oke, BJS for, yes. For ya, bukan fro nih, tipu nih ya. Fro. Oke, nice, good. Perbedaan while dengan from apa? Dua-duanya sama-sama menggunakan perulangan. Tapi built-in-nya dia beda tuh. Kalau while dengan from ini dia lebih ke arah apa while, kalau yang from ini lebih ke arah yang seperti apa loopnya. Bisa coba dijelasin? Yang belum sempat chat di sini coba Brilian. Gimana Brilian? Antara while dengan for perbedaannya di bagian mananya? Yang signifikan. Built-in-nya di bagian mananya yang beda banget? Pembedanya. Halo Brilian? Terdengar nggak suara Mister? Yes, lupa kak. Oke. Siapa yang bisa bantu nih? Arsyad. Tadi Arsyad belum juga muncul ya di chat ya. Oke, Arsyad. Dan Bailey. Yang belum nih. Arsyad, Bailey, bisa bantu while itu seperti apa, for itu seperti apa. Satu aja deh. Yang mana yang Arsyad mau, yang Bailey yang mau jelasin dulu. Simple aja nggak apa-apa. Kita review tipis-tipis dulu terkait dengan while dengan loopingnya. Gimana? Belum kebayang? Oke, Mister akan coba bantu ya. Mencoba bantu untuk mengingat. Yakin nanti kalau teman-teman udah praktek mungkin bakalan bisa ini lagi ya, bisa refresh lagi. Jadi kalau while itu lebih ke arah conditional statementnya yang perlu kita perhatikan. Biasanya kan kita tulis while misalnya x tidak sama dengan 0 atau while true untuk looping yang unlimited. Nah itu dia conditional statementnya itu yang akan ada di while. Sementara kalau for itu biasanya udah dibatasi dengan suatu angka tertentu. Misalnya for x in range-nya berapa? Range-nya misalnya 3. Jadi ada dari angka 0 sampai angka indeksnya sebelum 3. Jadi udah dibatasi itu, ada 3 perulangan aja atau 4 perulangan saja, 5 perulangan. Tapi kalau while lebih ke arah kondisinya. Kapan dia akan diulangi atau kapan dia harus keluar dari loop. Itu yang ditampilkan kalau while. Jadi itu perbedaan mendasarnya. Untuk yang lainnya built-in-nya bisa macam-macam tuh. Kalau misalnya mau ditambah-tambahin pun kayak counter, kemudian ada lagi terkait dengan if, else, dan sebagainya yang bisa dimasukkan ke dalam loop. Jadi nested if, nested loop, dan sebagainya. Pengembangannya sama. Tapi yang paling mendasar adalah ketika while itu biasanya kita ada conditional statement yang akan kita buat supaya perulangan itu terjadi. Kalau for dia sudah ditentukan perulangannya. Oke, jadi gambarannya kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan coba demonstrasikan di bagian course kita. Nah ini ya tadi yang loop while dengan loop for-nya. Perbedaannya ada n kali, kemudian kalau yang while itu kemudian memeriksa kondisinya. Mirip seperti conditional statement biasa yang if, tapi kalau if kan hanya sekali ya perjalanannya. Kalau ini dia berulang kali, muter terus sampai conditionalnya itu memenuhi, maka dia akan break. Kalau tidak memenuhi ya, maksudnya kalau tidak memenuhi maka dia akan break dari perulangannya. Nah ini untuk sintaks loop while-nya. Kita sedikit melihat beberapa contohnya di sini ya. Ada while, kemudian ada bagian. Untuk bagian tulisan ini, kalau dia membingungkan jangan dibaca deh. Jadi ini intinya while, operatornya, kemudian ini kondisinya. Conditional statement-nya seperti apa? Ketika dia i-nya lebih kecil atau sama dengan 5, maka dia akan melanjutkan perintah di bawahnya. Ini pakai usus besar, ada siklis dan sebagainya. Mungkin ada kesalahan di bagian penerjemahan, tapi nggak usah diabaikan aja itu kalimat-kalimatnya. Nah ini contohnya ya terkait dengan while. Nah nanti kita akan coba masuk ke dalam program untuk membuat for, while, kemudian if dan sebagainya. Nah ini ya untuk bagian indeksnya kita bisa buat variabel dengan nama sembarang, bisa i, bisa y, bisa z dan sebagainya sesuai dengan apa yang kita butuhin. Supaya intinya kita supaya nanti pada saat perulangannya kita dapat memahami bahwa itu menyimpan suatu nilai data yang ada di dalam list dari suatu variabel. Ini pemeriksaan password.
Dulu pernah ini waktu di kalau nggak salah di PS2 atau PS1 juga ada, PP1-nya juga ada terkait dengan pemeriksaan password untuk simbolnya. Kemudian oke, ini kode, beberapa contoh kodenya. Nah, kita akan coba masuk ke dalam platform aja ya, supaya nanti lebih kebayang lagi review yang kita lakukan. Jadi kita masuk ke dalam pengulangan di bagian algoritma. Jadi masuk ke course-nya dulu semuanya. Masuk ke bagian nomor 1. Ada judulnya pengulangan algoritma. Oh ya, di bagian teman-teman course-nya apakah sudah pakai bahasa Indonesia atau masih bahasa Inggris? Ada yang pakai bahasa Inggris? Coba raise hand. Ada ya? Berarti udah bahasa Indonesia semua ya? Oke, good. Nah, kalau udah aman semua, udah bahasa Indonesia semua, coba masuk ke dalam course-nya yang nomor 1. M1 modul 1 lesson 1 pengulangan algoritma. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Oke, ini untuk pertanyaan pertama. Oke, Kak Mister bisa minta tolong untuk bisa screencast di bagian course-nya supaya Mister bisa tahu bagaimana perkembangan dari masing-masing teman-teman di sini dalam mengerjakan course-nya. Bisa coba di screencast untuk course-nya di bagian course-nya saja, jadi Mister bisa tahu. Oke, nice. Oke, untuk yang Faras, thank you udah muncul screencast-nya. Untuk yang Arsyad, Bailey, Brilian, oke, Haikal juga udah, dan Theo bisa munculin screencast-nya supaya Mister bisa lihat. Nah, sekarang kita coba kerjakan yang nomor 1 dulu ya. Silakan dikerjakan. Kira-kira jawabannya yang benar apa nih? Oke, semuanya udah pakai bahasa Indonesia ya. Tapi nanti kemungkinan akan berubah ke dalam bahasa Inggris untuk pertemuan yang modul ketiga ya, kemungkinan. Tapi semoga aja nggak akan berubah lagi kalau misalnya emang udah dalam bahasa Indonesia. Oke, yang pertama terkait dengan pernyataan nama variabel tidak boleh cocok dengan kata yang dicadangkan. Oke, betul. Coba Mister cek dulu yang lainnya. Oke, udah aman semua ya. Sepertinya udah clear semua nih. Wait, brilian. Oke. Nama variabel tidak boleh cocok dengan kata yang dicadangkan. Oke, benar. Nama variabel tidak boleh mengandung spasi. Yes. Nama variabel bisa diawali dengan garis bawah. Oke. Nah, yang diawali dengan angka nggak boleh. Nama variabel boleh mengandung spasi, namun tidak boleh diawali dengan spasi. Tidak boleh mengandung spasi ya. Variabel bernama number dan number dapat digunakan. Oke. Sudah betul itu. Ini kenapa merah ya? Punya Brilian. Tidak boleh mengandung spasi, bisa diawali dengan garis bawah. Oke. Harusnya hijau. Brilian udah klik tombol yang checklist yang di sebelah kanan belum? Udah ya? Oke, sip. Mantap. Oke, akan dilanjutkan. Nice. Yang nomor 2 kita akan coba mereview terkait dengan ini ya. Tipe data nih. Ada hubungannya dengan tipe data dan variabel. Hati-hati. Di sini udah ada keterangannya dan contoh inputnya. Mister coba cek. Arsyad. Ada beberapa kesalahan code-nya. Hati-hati. Oke, Bailey. Nomor 2, yes. Nomor 2 ini dia ada beberapa tipe datanya salah konversi ceritanya mungkin. Jadi bisa dibetulin. Oke. Silakan coba dibenerin dulu yang nomor 2. Bisa ya? Silakan coba cek satu-satu.
Oke, Arsyad. Year-nya itu angka harusnya 2021. Iya nggak sih? Ayo, ini kita masih di bagian awal nih ya. Kita mereview di bagian tipe data dan bagaimana kita mengkonversinya. Kalau itu nggak cocok nih. Gimana? Oke, sedikit mengingatkan, ini ada kita menggunakan automatic check ya. Jadi, pastikan bentuk tulisannya, titik, koma, tanda huruf besar, huruf kecil, dan sebagainya, spasinya harus sama persis dengan contoh. Hati-hati dengan penggunaan ngetik karakternya, ngetik kalimatnya ya. Hati-hati. Oke. Nomor 2. Masih nomor 2 semua ya. Yuk. Kita dibagi nomor 2 nih. Belum ada yang selesai nih, belum ada yang lewat nih. Oke. Hati-hati dengan penggunaan penulisannya ya. Maksudnya penulisannya titik koma atau huruf besar, huruf kecilnya harus benar-benar mirip. Kalau nggak mirip, nggak bakalan lulus dari automatic checknya kita. Automatic checknya kita rada-rada usil ya, Dan. Oke. 4.30 kalau masih belum ada yang lolos, kita akan coba bahas. Mister mau coba lihat dulu. Sampai 4.30 ya. Kita bisa menggunakan yang udah ada di dalam contohnya itu untuk ngedeteksi tipe data dan harusnya bagaimana kita mengkonversinya dan sebagainya. Wih, sudah ada yang lolos nih. Faras, mantap. Faras nomor satunya kok malah masih belum hijau, Faras? Itu udah dijawab belum nomor satu, Faras? Oh, udah ya? Udah, tapi kenapa kok nggak hijau ya? Oke, lanjut dulu dah. Nomor 3 nggak apa. Oke, yang lainnya. Mantap. Untuk Faras bisa dilanjutkan ke nomor selanjutnya. BJS. Gimana? Oke, kita akan coba bahas ya. 4.30. Bagi teman-teman yang udah lanjut ke nomor 3, boleh langsung dilanjutin. Kita akan coba bahas dulu yang nomor 2 dulu. Mister akan bahas nomor 2 dulu nih. Di sini sebenarnya kita udah lihat ya, di bagian contoh programnya ada Turbo Developer tulisan, September 1 itu juga tulisan, karakter. Kemudian yang terakhir 2021. Bisa angka, bisa karakter, bisa atau string ya maksudnya ya. Bisa dua-duanya, tergantung nanti kebutuhan. Kalau ternyata tidak ada perhitungannya, boleh tetap dibayarkan menjadi integer angka string saja pakai input. Tapi kalau di sini udah ada konversi integer juga bisa kita pakai. Jadi kita bisa deteksi dari tulisan-tulisannya saja. Nah, kemudian selanjutnya kita akan coba selesaikan dulu yang pertama ya. Di bagian name startup who-nya udah pasti integernya kita hapus. Kemudian yang kedua di bagian harinya karena dia ada Septembernya, maka dia diasumsikan string, kita hapus juga. Kemudian selanjutnya di year-nya boleh dihapus integernya, boleh kalau mau hapus. Jadi dia akan string, input itu defaultnya dia string. Boleh dihapus atau dibiarkan saja integer juga boleh. Tapi nanti tergantung kebutuhannya seperti apa. Akan ada treatment biasanya, ada konsekuensinya. Nah sekarang kalau mau lebih mudah, kita buat saja dia karena nggak ada perhitungan di bagian integernya, kita hapus saja. Karena keperluan apa? Dia menggabungkan string. Ingat, string itu nggak boleh dalam proses penggabungan, nggak boleh ada string dan integer kalau kita menggunakan operator aritmatik. Tapi kalau kita menggunakan literal string, operator literal string itu boleh saja, aman. Sekarang Mister akan coba tetap hidupkan integernya. Kemudian setelah itu kita coba lihat di variabelnya. Variabel di sini yang dipanggil WHO, who, kemudian ada DAY, D-nya kecil, day, kemudian YEAR, year, Y-nya kecil.
Kita sesuaikan dulu semuanya. Jadi setelah itu kita lihat variabel, setelah dapat semuanya, baru nanti kita lihat susunannya. Tadi Mister mengatakan ada literal string. Ini Mister mau kenalkan. Ini ada literal string, kita tinggal tambah huruf F di depan tanda petik. Dia akan menjadi literal string. Kelebihannya apa? Ketika kita mau mengakses variabel, kita tinggal dibuat kayak gini. Kurung, kurawal, kurung kurawal atau curly bracket. Kemudian year-nya juga di kurung kurawal curly bracket juga. Who-nya juga sama. Ini seperti ini. Jadi dia akan memanggil variabel who, day-nya juga akan dipanggil, year-nya juga akan dipanggil dari perintah menggunakan literal string ini tadi. Nah, sekarang kita coba cek ya. Ini Mister tadi hanya mengganti, kita cek dulu. Tadi udah mengganti converter sama yang di bagian variabelnya. Apakah ini sudah cukup atau belum? Kita lihat dulu. Sini, langsung. Name of startup, man, Desember 12 2021. Nah, ternyata masih belum cukup. Untuk automatic check, dia harus sama ya penulisannya ya. Kalau ini kita lihat, dia welcome turbo developer-nya, dia sudah dalam bentuk 1 spasi. Kalau ini kita ada 2 spasi nih, karena kita menggunakan koma. Jadi kita perlu hapus ini yang pertama. Kemudian ada tanda titik, oke udah benar. Kemudian di bagian terakhirnya 2021 itu ada titik juga tapi pakai spasi ya. Kalau nggak salah ya. Nanti kita coba. Ini kita hapus. Kemudian kita spasi di bagian ini 2021. September 2021-nya ini kita hilangkan komanya. Hati-hati. Oke, setelah itu kita coba running lagi. Nah, oke. Jadi kembali ke bagian tulisan, ini penting ya. Ini tadi Mister belum memperhatikan terkait dengan penulisannya. Ini aja beda spasi, bisa nggak selesai nih kita nanti automatic checknya. Tadi di sini juga ada koma. Oke ya, jadi hati-hati di bagian nomor 2. Dan literal string, dia bisa juga digunakan untuk melampaui atau melewati automatic checknya. Jadi kalau misalnya sebelumnya belum belajar terkait dengan literal string, kita bisa gunakan ini untuk mempermudah kita dalam penyusunan kondisi yang melibatkan banyak variabel dalam printnya. Oke, sampai sini aman semua ya? Oke, nice. Arsyad udah masuk ke nomor 3. Bailey juga. Oke, Bailey masih nomor 2, ngerjakan nomor 2. Oke, Brilian juga. Yang bisa masuk nomor 3 silahkan langsung kerjakan ke nomor 3. Oke. BJS sudah nomor 3 juga. Haikal. Gimana Haikal? Oke. Oh, masih mengerjakan juga. Baru masuk. Theo. Yes. Hati-hati di bagian penulisannya sekali lagi ya. Jadi tadi udah kita demonstrasikan nama variabelnya kita ada juga dicek. Kemudian konverternya dicek, kemudian juga termasuk tulisan. Hati-hati, tulisannya cukup yang bagian printnya aja. Kalau yang inputnya, kalaupun dia nggak sama persis juga nggak ada masalah. Yang penting di bagian printnya harus sama persis. Kalau nggak sama, nanti dia nggak akan masuk ke bagian automatic checknya. Hati-hati di situ. Oke, tadi ada yang nomor 3, Haikal ya. Sorry, bukan Haikal tadi. Faras. Yes. Labelnya integer, bener. Tanda bagi dengan backslash 2 itu artinya dia nggak akan mendapatkan komanya ya. Dia hanya akan mendapatkan bilangan bulatnya. Kalau di perintahnya apakah dia hanya mendapatkan depannya saja kah? Atau dia dibulatkan? Hati-hati dengan kalimat dibulatkan dengan mendapatkan cuman di bagian bilangan bulat. Beda ya artinya ya. Tuh, conversion resultnya itu dia bukan diambil bilangan bulatnya, tapi dibulatkan 2 angka di belakang koma. Hati-hati. Ya. Nah, sekarang kita coba cek dulu nomor 2 udah pada kelar semua? Oke, kita bisa masuk ke nomor 3. Oh, belum. Yang nomor 2
Sudah oke? Hati-hati. Kita coba masuk nomor 3 ya. Kita bisa masuk ke nomor 3 belum? Nomor 2 ada yang masih bingung nggak? Oke, ini udah pada masuk nomor 3. Ya, Gimana, Theo? Ada yang bingung? ya. Silakan. DJS masih salah. Oke, mana? Year, D-nya, oke. Oh, bagian apa ini? Invalid literal. Integer. Dia harus bentuknya angka ya kalau yang input nomor 3. Nah, oke. Nomor 3 itu inputnya harus angka. Jadi dia ditutup cuma di bagian angka. Oke, bagian Theo-nya sekarang gimana, Theo? Ya, input, enter, yes. Coba startupnya dia tahunnya angka ya, nggak boleh ada hurufnya. Karena kita udah menyiapkan konversi integer tuh. Kalau integer diisi huruf, dia akan langsung error. Jadi langsung aja di enter startupnya pakai tulisan angka. Yang bagian input year-nya. Oke, yang lain dilanjutkan yang nomor 3 ya. Berarti tinggal Faras. Kalau Faras, Faras tadi udah. Haikal gimana Haikal? Year-nya Haikal itu di bagian baris kelima itu titiknya ada spasinya, hati-hati. Jadi tahun year-nya itu coba lihat 2021 spasi titik. Hati-hati, itu kalau nggak di spasi nggak bakalan lulus tuh nanti Haikal. Nggak bakal bisa next level. Coba. Oke, profesi ya benar. Ya. Oke, sekarang untuk yang Haikal ini dia di bagian year-nya tidak dikonversi ke integer ya. Sudah? Coba lihat di bagian ininya hasilnya Haikal. Nah, coba dibuat konversi integernya. Sesuaikan dulu dengan apa yang udah di. Oke. Untuk yang Theo gimana? Apakah sudah clear? Ya, oke, masih dicoba. Oke, good. Nomor 3 ya. Lanjut ke nomor 3. Sekarang tinggal yang Haikal ya. Yang lainnya Arsyad, Bailey nomor 2 gimana? Apa yang kurang? Bailey di bagian tanda strip baris keempat itu dihapus spasi yang di depan strip nih. Karena dia spasinya harusnya cuma satu di depannya sebelum strip. Jadi ada tanda petik langsung dihapus stripnya. Nah, spasinya kok strip. Terus apalagi tuh yang kurang? Ya harusnya udah bisa tuh. Coba di ini lagi, di running lagi. Untuk yang Bailey. Oke. Kemudian tadi Brilian, oke udah. Masuk nomor 3. BJS udah. Haikal. Balik lagi ke Haikal. Haikal agak kurang nih. Ke Promotion New Startup. Was founded on the year. Ya benar tulisannya welcome WHO Progressive Writing Startup. Oke. Apa ini punya Haikal? Gak bisa jalan nih punya Haikal nih.
Sebentar. Coba ini Haikal. Mister coba copy yang punya Mister. Coba Haikal copy yang di chat ya. Iya bener, harusnya udah sama sih. Coba copy yang punya Mister, langsung timpa ke punya Haikal. Oh bentar, tadi Haikal ngeplaynya pakai yang tanda segitiga ya? Ngeplaynya pakai yang tanda checklist Haikal. Coba di stop dulu. Kalau di play cuma di segitiga, dia nggak akan koreksi automatic check. Di stop dulu. Oke. Kemudian pakai yang tanda checklist. Nah, coba. Kita kalau mau masuk ke dalam automatic check, playnya pakai yang tanda checklist ya, bukan tanda yang segitiga kayak play video. Karena kalau dia play video saja, dia nggak akan masuk ke dalam automatic checknya. Nah, mungkin tadi ini kali ya, Haikal pakai yang tanda segitiga ya, tanda play yang kayak play video tadi ya. Oh ya siap. Oke udah masuk semua ya. Sekarang kita coba masuk yang nomor 3 ya sekarang. Oke kita masuk ke nomor 3. Nice. Nah nomor 3 ini, wah kita dari nol nih. Nomor 3 udah ada yang udah clear belum? Tadi Faras tadi nomor 3 tuh dari tadi. Oke. Siap, kita bahas ya nomor 3. Kita coba langsung bahas nomor 3. Di sini ada contoh programnya. Kita akan input amount, kemudian akan input exchange rate, kemudian ada conversion resultnya. Keterangannya di sini menanyakan jumlah rubel dalam bentuk bilangan bulat. Oke, kita kerjakan satu-satu ya, biar nggak terlalu banyak nanti yang terlalu bingung nanti ya. Kita nanti kalau nggak satu-satu. Jadi karena dia bilangan bulat, maka kita gunakan konversi integer. Kemudian kita masukkan fungsi input untuk mendapatkan inputan dari user. Kemudian di sini untuk isiannya boleh sama persis atau boleh kayak gini aja nggak apa-apa. Yang harus sama persis itu di bagian conversion resultnya saja. Kalau yang inputnya ini perintah untuk input boleh nggak sama juga nggak apa-apa. Ini amount in rubles supaya pendek aja. Kemudian selanjutnya dia untuk yang dolarnya, nilai tukar dolar atau biasa $1 dalam rubel bisa berupa pecahan. Nah yang tadi yang bisa tanyain, berarti dia bentuknya float rate. Kemudian kita konversi float, kita input, kemudian kita kasih keterangan rate. Jadi nanti input untuk rate-nya. Kemudian setelah itu hasilnya dibulatkan. Bedakan dengan ambil bilangan bulat. Beda ya, kalau ambil bilangan bulat kita ambil angka 12-nya aja. Tapi kalau dibulatkan misalnya 12,74234567 dan sebagainya, itu dibulatkan jadi 2 angka di belakang koma gitu ya maksudnya ya. Jadi ini hasilnya dibulatkan menjadi 1/100, berarti 2 angka di belakang koma. Masih ingat ya, proses pembulatan kita gunakan operator atau fungsi random, round. Oke ya. Nah sekarang kita akan coba print. Nah ini yang harus sama persis. Huruf besarnya, tulisannya, titik komanya harus sama persis. Result, titik 2, koma, berarti hasil dari pembagian ya, berarti ya 1000 dibagi dengan exchange rate-nya ini. Ya kan, dapatnya berapa dolar kan gitu. Berarti ini, koma, amount, dibagi dengan rate untuk mendapatkan hasilnya. Tapi kita inginnya dia dalam bentuk pembulatan, round. Berapa angka di belakang koma? 1/100 berarti 2 angka di belakang koma. Harusnya gitu ya. Setelah itu apalagi? Program harus bekerja seperti pada gambar. Oke, contohnya seperti nanti. Sekarang kita coba 1000 sama 78,5. Play-nya di bagian checklist ya, bukan yang bagian gambar kayak play video. 1000 terus berapa ini 78,5. Nah, oke. Jadi seperti itu ya. Yang harus sama persis adalah bagian pada saat kita memerintahkan untuk print ke dalam displaynya. Kalau untuk yang bagian inputnya, keterangan input ini boleh beda-beda. Boleh nggak sama persis maksudnya. Pokoknya kita tahu aja maksudnya itu untuk input apa gitu ya. Boleh beda kayak misternya kan beda nih kan, nggak ada masalah. Yang penting dia di bagian printnya harus sama. Titik komanya, titik 2, spasinya, huruf besar, huruf kecil dan sebagainya.
Kemudian hati-hati dengan kata-kata pembulatan. Oke. Habis ini aman ya. Nomor 3 berarti. Mister coba cek dari atas. Dari Arsyad. Oke, nice, mantap. Arsyad udah oke. Bailey. Oke, masih mengerjakan. Kemudian Brilliant. Oke, tinggal rounded aja. Kalau ada yang bingung mau ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Kita mereview ini ya, mereview apa yang udah kita pelajari. Good, Farah sudah nomor 4, udah lewat. BJS, oke juga. Mister masih penasaran sama yang udah lewat nomor 1, tapi masih hitam ya. Tapi nanti aja deh, nggak apa-apa. Yang penting kita kerjakan dulu. Kalau yang biar kebuka dulu aja semua gemboknya, supaya nanti bisa buat latihan juga yang bintang-bintangnya. Oke, sepertinya udah pada oke semua nih. Nomor 3, Theo tadi udah oke juga ya. Nomor 3 udah oke, Theo. Yang Haikal juga udah. BJS juga udah. Nomor 3 ini kita mereview terkait dengan built-in functionnya yang ada di round, di map-nya. Kemudian kita juga bermain dengan tipe data, Mas Yan. 74,3 is not number. Kalau di dalam sistem biasanya kalau titik koma itu dipakai titik ya. Brilliant. Yes, coba. Nah, good. Oke, Brilliant udah oke, lewat. Bailey udah oke juga tadi kayaknya. Oke, tinggal nyoba ininya, aplikasinya. 78,5 titik ya. Kita pakai titik di sistemnya kita. Yang diprogram di sini pakai titik untuk koma. Oke, Bailey udah oke. Semuanya udah oke. Nah, sekarang next ke yang nomor 4. Nomor 4 ini kita akan buat mini rekomendasi. Nah, di sini kalau kita lihat di bagian contohnya, contoh programnya, dia udah pakai conditional statement ya, karena ada tulisan yes atau no. Kemudian apa lagi? Oke, sepertinya hanya conditional statementnya. Sekarang kita coba cek di bagian keterangannya. Tulis sebuah program yang menanyakan pertanyaan kepada pemula yang baru memulai merekomendasikan rencana kerjanya. Langsung kita lompat ke sini. Ya, ini tadi kan di atasnya ya cerita. Tanyakan pengguna memiliki ide untuk produk mereka. Kemudian kalau dia ada, maka tampilkan thank you for kalau tidak ada, maka ditampilkan thank you. Kalau ada, maka dia lanjut ke yang nomor 2-nya. Pengguna mempunyai ide. Oh, ini berarti investasi. Oh, berarti sama seperti yang ada di sini ya, persis ya, nggak ada yang perlu ditambahkan di dalam contoh programnya. Oke, sekarang kita mulai dari yang nomor 1 dulu. Tanyakan pengguna untuk memiliki ide. Berarti kita cek dulu. Kita buat variabel ide, kemudian kita buat input yang akan kita sampaikan ke user. Nah, ini kan panjang ya, misalnya Mister buat kayak gini aja. Input your idea. Nah, gitu aja ya. Panjangan nanti. Yang penting dapat ya algoritmanya. Kalau dia ada idenya, maka dia lanjutkan ke nomor 2 jika pengguna mempunyai ide itu ya. Tapi kalau nggak ada, dia harus selesai. Berarti if ide sama dengan, jadi jawabannya yes, maka ini lanjut ke nomor 2 ya. Ke nomor 2. Ini Mister belum ketik dulu, ini masih komen aja. Kalau else-nya, nah ini yang udah sesuai, harus sama persis nih. Nah, kalau Mister menyarankan ini copy aja pakai di blok ini ya, di copy, kemudian taruh di sini print, supaya kita meminimalisir yang namanya kesalahan gara-gara salah ketik, kurang spasi kayak tipu kayak dan sebagainya itu ya. Nah, ini untuk yang nomor 1 udah clear. Untuk yang else-nya, kalau dia nggak punya ide ya kan, jawabannya no. Misalnya di sini, oh ya ini belum ada pilihannya ya, yes atau no. Kalau yes, maka dia lanjut ke nomor 2. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan, masih ingat fungsi untuk membuat hurufnya huruf kecil semua. Jadi kita akan buat fungsi lower supaya kalau misalnya kepencet caps lock atau kepencet shift pada saat ngetik yes, dia akan dibalikkan ke dalam mode lowercase. Jadi huruf kecil semua nanti yes-nya. Nah, ini kita perlu tambahkan fungsi ini. Oke? Karena ini kebetulan kan
inputnya dia nggak peduli nih sama huruf kecil huruf besarnya. Beda kalau misalnya nanti berhubungan dengan misalnya nama grup, nama orang yang dia harus ada huruf besar huruf kecil atau nama kota dan sebagainya yang harus sama persis plek ketiplek atau ID. Nah itu hati-hati, harus jangan pakai lower. Tapi kalau ini dia nggak sifatnya unik, boleh di lower. Sekarang lanjut ke nomor 2-nya. Jika pengguna mempunyai ide untuk suatu produk, maka dia harus menanyakan penggunanya tertarik menerima investasi apa enggak. Berarti yang bagian ini ya, are you interested in getting investment? Yes or no gitu kan? Nah, kita buat di sini invest sama dengan input getting investment. Yes or no? Nah, begini aja. Kita buat singkat-singkat aja ya untuk yang bagian inputnya biar gak terlalu banyak yang kita ketik, tapi at least algoritmanya udah paham ya. Kemudian selanjutnya setelah dia jawabannya ya, misalnya ya juga, maka dia kalimatnya jika jawabannya ya, bagian nomor 3-nya ya. Lanjut nomor 3, if invest sama dengan yes. Nah ini karena ini masih umum general, kita tambahkan juga kondisi function lower-nya supaya user bisa menginput dengan kondisi apapun, pokoknya tulisannya yes gitu, Y, E, dan S. You have every chance to get into business accelerator. Oke, ini kita copy aja. Untuk meminimalisir error, kita buat print di sini. Oke. Setelah itu kalau dia jika pengguna menjawab negatif, program tersebut akan menulis we recommend you enroll a business school. Ini kita copy. Ada titiknya nih, tetap di copy ya di belakangnya, hati-hati. Else-nya. Else-nya yang di bagian invest tadi ya. Print. Nih. Harusnya kalau sesuai dengan urutan ini sudah oke nih. Recommend-nya udah ada tipsnya. Harap catat jika pengguna melaporkan bahwa dia tidak memiliki ide untuk produknya sendiri, program tidak boleh menanyakan kebutuhan investasi. Nah, ini udah kita filter ya. Ketika dia yes aja, kita akan nambahkan invest. Kalau dia no atau selain jawaban yes, maka dia langsung berhenti programnya. Oke, sesuai dengan tipsnya juga. Kita coba cek. No. Oke. Dulu kita coba yang yes dulu. Kok udah jalan aja. Yes. Getting investment, no. Oke, sesuai ya. Kalau no dia jawabnya we recommend. Kalau yes baru nanti harusnya yang atas ini. Oke, sampai sini. Nomor 4. Coba cek dulu, Mister. Ada yang mau ditanyakan nggak? Aman ya? Masih menggunakan conditional statement yang sederhana. Belum ada nested if, belum ada nested loop. Loopnya juga masih belum ada ya. Masih hanya conditional statement. Kemudian pengecekan variabel boolean ya. True or false berarti kan. Oke, Brilliant lagi OTW. Bailey gimana Bailey? Screencast-nya belum muncul. Untuk Faras udah oke. 1, 2, 3, 4. Lagi ya ini udah oke ya. Nomor 3. Nomor 4 kan. Ketutup tulisan. BJS. Oke, good, nice. Aman semua ya kayaknya ya. Haikal, good. Oke. 1, 2, 3, 4. Oke, tinggal Theo dan Bailey. Bailey bisa screencast biar Mister tahu atau ada kendala di screencast-nya? Oke, semuanya udah oke nomor 4. Tinggal dikit lagi tadi Mister lihat yang di Theo 3 tinggal ngetes aja ya. Yang punya Theo ini tadi runningnya pakai ini nggak pakai yang tanda checklist. Jangan lupa pakai tanda checklist ya kalau mau running programnya ya. Investnya oke, yes. Kalau yes berarti masuk ke you have every chance to get into business accelerator. Business school, thank you for participating. Ya. Oke, harusnya udah
Udah aman itu? Jangan lupa kalau kita mau running untuk automatic check, kita pakai yang tanda checklist ya, bukan tanda play biasa. Coba. Oke. BJS. Udah ya. Tadi yang kurang siapa ya? Oh, Bailey tadi nomor 4. Oke, lagi OTW. Sip. Oke, yang nomor 5 itu ada step-stepnya. Jangan hati-hati dengan permintaannya. Dia minta integer atau float. Kemudian dia minta apa aja nih yang di sini. Kemudian sesuaikan dengan bagian printnya, displaynya. Jangan sampai salah. Kalau salah satu titik koma saja selesai. Oke, gimana untuk yang nomor 3? Theo, gimana Theo? We recommend you enroll. Kalimatnya sudah sesuai semua. Coba kita cek every chance to get into a business. Oke, nice, mantap. Untuk yang Theo berarti nomor 5. Kemudian yang Bailey. Oke, lagi OTW nomor 4-nya dulu. Sip. Yang nomor 5 gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Yang sudah sampai nomor 5? Wish. Yang udah sampai ke nomor 6 bisa coba lanjut ke bagian bintang dulu sembari nunggu teman-temannya. Nanti kita jam 5 coba kita masuk ke bagian yang nomor 2. Modul nomor 2 ya kalau nggak salah. Bener nggak sih modul nomor 2? Nggak apa modulnya mana aja sih? Modul. Yes. Lesson nomor 2, modulnya nomor 1 Mas ya. Oke, kita masuk ke nomor 5 ya. Bentar tadi kurang Bailey. Bad input. Oke, else-nya Bailey. Else-nya yang baris ke-9 itu dimundurin 1 tab. Else-nya yang baris nomor 9, kemudian yang nomor 10 juga mundur 1 tab ya, otomatis karena dia untuk ngeprint yang bagian else-nya. Oke, mundurin. Yes, kemudian else-nya yang baris ke-7 dia sejajar dengan if-nya yang baris ke-5. Karena dia pasangan dari conditional statement if-nya di atas. Otomatis bawahnya juga kurang. Oke, sekarang coba di running. Apakah masih ada bad input? Oke. Input ID-nya coba ketikkan sesuai dengan apa yang diperintahkan, yes or no-nya tadi. Oke. Nomor 4 masih mini recommendation. Jadi masih belum terlalu kompleks. Oke, apa berhasil? Untuk yang Bailey. Tuh, kok nggak jalan? Coba dicek di bagian tulisannya Bailey. Tulisannya apakah sudah sama persis? You have every chance to get business accelerator. Oke. Tuh, kurang. Ya. Sip. Layarnya Bailey kok kecil banget ya? Ini ngerjakan di tab apa ya? Dipastikan untuk penulisannya ya. Coba dipastikan. Kemudian yang nomor 5 gimana? Mister mau cek dulu yang nomor 5 tadi. Name balance 2 is not defined. Tadi. Oke, kembali ke Bailey. Gimana Bailey? Sudah aman belum? No, oke, masih belum. Coba yang baris ketiganya dihapus dulu Bailey supaya terlihat rapi, lebih enak dibacanya. Baris ketiganya dihapus dulu. Yes, oke, input.
Oke, untuk yang idenya ditambahkan lower saja supaya enak nanti pada saat menghindari si usernya misalnya pakai shift, pakai caps lock dan sebagainya. Oke, lower. Good. Investnya yes, you have every chance to get into a business accelerator. Recommend itu M-nya 2 Bailey. Nomor 7 baris ke-7 M-nya 2. Jadi typo di bagian M-nya ya. You enroll in a business school. Ya udah. Thank you for participating in the survey. Yes, coba di running lagi Bailey. Oke, tambahin dulu. Nah, coba di running pakai yang tanda checklist ya. Oke. Coba ketikkan no. Oh ya, oke, yes. Jadi no udah dicoba belum? Recommend. Kok nggak bisa mas ya? We recommend you enroll. What you say? Aduh, kalau masalah tulisan ini ya. Thank you for participating in the survey. Thank you for participating in the survey. Udah sama. Business school titik di belakangnya. Iya. You have every chance to get into a business. R-nya ke double. Akselerator R-nya bilangin 1. Coba lagi. Jadi kalau teks Mister menyarankan di copy saja. Tapi kalau mau diketik apa sih? Cuman ya tadi kemungkinannya hati-hati ya. Jadi kita agak sedikit tricky di bagian ininya tuh. Di bagian penulisan teksnya. Oke, sekarang satu lagi yang nomor 5. Nah, ini rencana pekerjanya udah ada di sini. Kita langsung masuk ke rencana kerjanya ya. Pertama kita masuk ke bagian balance-nya dulu. Balance. Yang pertama adalah kita minta si pengguna memasukkan input balance-nya. Kita input, jangan lupa konversi ke integer karena dia mintanya adalah integer nih ya. Udah jelas ya di bagian nomor 1. Input. Kemudian current balance. Oke. Selanjutnya yang nomor 2, tanyakan apakah pengguna ingin melakukan pembelian. Oke. Baik. Sama dengan input karena ini string, kita nggak perlu konversi apapun. Make a purchase. Untuk yang bagian input boleh dia nggak sama ya. Tapi yang wajib sama adalah pada saat kita nge-display pakai perintah print. Jika jawabannya ya, maka minta harganya. If by sama dengan yes, karena ini masih general, maka kita tambahkan lower. Ini tujuannya ada ini ya, ada Mister sampaikan tadi di awal, karena dia general supaya kita nanti si usernya bisa meminimalisir input user yang salah gara-gara cuman sekedar huruf besar dan huruf kecil saja. Maka minta harganya. Maka di sini price sama dengan integer, bentuknya 150 ya ini ya, nggak ada komanya ya. Minta harganya, maka input, selanjutnya enter price, enter the price. Oke, setelah itu masuk ke bagian baris keempat. Jika harganya itu tidak melebihi tidak melebihi saldo kartu, maka dikurangi. Tapi kalau jumlahnya itu ternyata melebihi, nah nomor 5 ya itu ya, nomor 4 dulu. Jika harganya tidak melebihi berarti if price lebih kecil daripada buy ya. Benar-benar price ya. Price lebih kecil daripada balance, maka dia menampilkan ini. The sum of bla bla bla. Ini kita copy aja. Mister copy di sini. Sampai ke titiknya ya, ke titiknya. Print. Copy. Nah, ini bagian
elipsisnya ini, elipsisnya titik-titik 3, itu kita hapus, kita ganti sesuai dengan nilai dari price-nya kan. Nah, tadi kita udah belajar literal string. Kita cukup tambahkan di sini aja, F. Kemudian kita input di sini dengan menggunakan kurung curly bracket ya, kurung kurawal. Kemudian kita panggil price-nya. Nanti dia akan mengisi nilai price-nya di dalam print ini. Tapi kalau dia ternyata jika harga melebihi saldo kartu, tampilkan pesan insufficient found. Found bukan funds. Else. Print ini yang insufficient funds-nya sampai tanda seru. Oke, sini. Lihat di sini ada perbedaan kalau kita hanya membaca di sini. Jika tidak melebihi saldo kartu, berarti harusnya ini pakai sama dengan juga ya. Karena dia kalaupun sama, berarti kan masih sesuai dengan saldonya kan ya. Berarti lebih kecil sama dengan. Misalnya dia punya saldo 500, dia beli 500 kan bisa. Nah, 500 itu kan sama dengan kan, price-nya sama dengan si balance-nya. Jadi ditambah sama dengan, enggak hanya yang lebih kecil saja. Jadi kata-kata tidak melebihi saldo kartu ini maksudnya lebih kecil atau sama dengan, kan gitu ya. Selanjutnya jangan menghapus dana. Nah, berarti nanti di sini dia akan membuat pada saat selesai price-nya ternyata lebih kecil, maka dia akan mengurangi dananya, ya kan? Balance sama dengan, tulisannya sebenarnya bisa kayak gini kan? Balance sama dengan balance dikurangi price. Masih ingat, ini bisa kita buat lebih singkat lagi dengan menggunakan operator seperti ini. Minus sama dengan price. Jadi artinya balance tadi sama dengan balance dikurangi balance yang awal dikurangi dengan price yang tadi di input. Gitu ya. Jadi kita gunakan operator seperti ini, itu sama dengan artinya kayak tadi, kayak ini. Jadi ini short term-nya, short term dari pembentukan penulisan balance dikurangi price. Variabel itu sendiri dikurangi dengan variabel lain. Nah, untuk yang satunya kita nggak akan mengurangi balance-nya karena nggak cukup kan. Selanjutnya apa? Ulangi semua langkah mulai dari poin 2. Nah, berarti ini kita coba cek dulu. What you like to make purchase, enter the price. Nah, dia merulang lagi nih ya. Berarti ini mulai pakai for nih. Nah, for-nya itu berarti kalau kita ini udah punya conditionalnya nih, conditional statement-nya nih. Kita tinggal ganti aja ini. While by sama dengan yes, maka dia akan ngulang lagi ke depannya. Ngulang terus dan seterusnya, gitu ya. Ketika dia while-nya itu by-nya itu sama dengan yes, maka dia akan ngulang kondisi seperti ini. Nah, jangan lupa pada saat di dalam body loop kita juga perlu menambahkan pertanyaan ini lagi untuk melihat apakah by-nya masih dijawab yes atau no, apakah dia mau melakukan pembelian atau enggak. Kan gitu ya. Nomor 6, ulangi semua mulai dari poin 2. Kalau dia ternyata masih ada balance dan sebagainya, kan gitu. Tapi kalau balance-nya udah nggak ada, berarti dia keluar dari while by-nya ini, dari loop while-nya ini. Nah, kita bisa buat lagi conditionalnya di sini. If balance sama dengan 0, kita bisa break di sini. Jadi kita bisa cek di sini atau kita bisa taruh di bagian bawahnya. Jadi intinya ada conditional statement lagi yang akan membuat si while-nya ini keluar, perulangannya keluar ketika dia nilainya udah 0 balance-nya atau dia jawabnya no. Kalau no, dia akan masuk lagi ke by-nya sini lagi kan, ke bagian loop ini lagi. Jadi bisa diisikan kondisi tambahannya adalah dengan menggunakan perintah while tadi. If tadi. Ketika dia sudah balasnya mencapai angka 0, maka dia akan mengeluarkan dari si while-nya tadi. Mister undo lagi. Nah, ini tadi. Setelah itu apa lagi? Setelah menyelesaikan pembelian dihentikan atas permintaan pengguna atau jika tidak ada dana tersisa. Yang no atau yang tidak ada dana tersisa. Ini dia. Ini yang bagian nomor 7. Yang nomor 8, setelah menyelesaikan pembelian, frase available fund dia dimunculin. Nah, setelah menyelesaikan pembelian ya, berarti di sini. Print available fund. Nah, elipsisnya ini kita ganti. Kita kasih tanda petik dulu. Nah, ini elipsisnya kita ganti dengan balance. Kita tambahkan literal F di sini. Jadi kita tinggal copy ini, ganti elipsisnya dengan variabel.
Itulah kalau kita gunakan yang F tadi ya, lebih mudah dalam pembuatannya. Dah selesai nomor 8. Nah, nggak ada lagi yang lain ya. Sekarang kita coba dulu. Ini 1150. 1000 ya 150. Oke. Sekarang kita coba running programnya. Semoga berhasil. 1000. Yes. 150. The sum of $150 has been charged. Yes, benar. No. Oke. Jadi sesuai dengan apa yang diminta oleh si programnya tadi ya. Poin ke-1 sampai poin ke-8. Nah, tadi kita awalnya menggunakan conditional statement biasa nomor 2 ini sampai ke-5. Ternyata di nomor 6 ada suruh minta perulangan. Jadi kita ganti nih while-nya, conditional statement-nya. Nah, nomor 5 ini kita udah sampai ke bagian conditional statement. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, yang lainnya sudah dapat 5 bintang. Mantap. Bailey, oke, OTW, Arsyad udah sampai bintang 1. Nice, thank you. Brilliant, good. Nomor 5. Faras. Yes, nomor 6. Masukkan nomor 6. BJS. Oke, udah lewat. Theo. Gimana Theo? Oke, good, nice. Udah sampai nomor 6. Oke, yang lainnya kita tunggu dulu sebentar. Nah, setelah ini kita akan coba hold dulu ya yang di bagian ini, bagian nomor 1. Kita masuk ke yang nomor 2 ya. Kita masuk ke bagian struktur data. Oke, Bailey nomor 5 ya. Kemudian yang Brilliant. Yes. Gimana yang Brilliant? Apakah sudah clear? The sum has been charged. Ini yang di bagian balance-nya ini ada spasi lagi nih. Punyanya Brilliant. Baris ke-12 itu sebelum has been charged itu dihapus aja spasinya Brilliant. Karena balance yang ada di bagian variabel itu kalau kita nggak gunakan F literal dia akan ada spasi defaultnya. Karena kan dia spasinya cuma 1 kan. Kalau punya Brilliant spasinya ada 2 gitu. Nah, coba di ini lagi, di running lagi, di tes lagi pakai checklist. Oke, balance dengan 0, balance available funds, comma balance. Yes. Oke. Sekarang coba tadi siapa? Bailey, gimana Bailey? Oke, itu kurang tanda kurungnya ya. Oke. Oke, Brilliant. Kembali ke Brilliant dulu. Oke. Ini tadi udah dicoba running, masih belum masuk ya? The sum of yes, dolar. Kalau mau pakai variabelnya seperti itu berarti nggak usah dispasi. Bentuknya gimana? Ya, has been charged. Yes, benar. Kemudian yang terakhir available funds. Available funds. Ya, balance. Yes, benar sih harusnya. Nggak ada titiknya juga. Udah oke. Oh, insufficient. Insufficient funds. Yep. Oke. Brilliant di bagian baris ke-12 print the sum itu digunakan ketika dia berhasil melakukan pengurangan dengan pembelian yang tadi dilakukan ya. Berarti dia harusnya masuk ke dalam body if yang balance lebih besar daripada price. Jadi tidak di luar. Kalau punyanya Brilliant kan printnya ini masih di luar nih. Nah, itu dimasukkan ke dalam. Karena kalau dia insufficient fund dia nggak boleh munculin printnya tadi.
Jadi dia harus ada di atas ya, di bagian baris ke-7. Jika balance-nya itu lebih besar daripada price, maka di baris ke-7-nya dimunculin print itu. Ah, jadi boleh di situ juga. Wait, di bagian if balance sama dengan 0 itu dia nanti urutannya akan jadi bug ketika kalau balance-nya sama dengan 0, dia akan break. Jadi if balance-nya yang sama dengan 0 baris ke 8 sampai 9 itu ditaruh di bagian bawahnya print the sum. Jadi itu di cut, 89 di cut, ditaruh di bagian bawahnya baris ke 10 atau baris 10-nya dinaikin. Jadi jangan di bagian bawah karena nanti kalau dia balance-nya 0, maka dia nggak akan munculin display outputnya tadi. Nah, ya boleh di situ. Sekarang coba di running lagi. Kalau penulisannya harusnya sudah the sum of 850 yang dimasukkan price-nya, bukan balance-nya ya, Brilliant. Yang nomor 8, baris ke-8. Yang dimasukkan kan price-nya tuh 150, bukan 850-nya. Jadi baris ke-8 variabel balance itu diganti price. Variabelnya. Oke. Good. Nah, sekarang coba di running lagi. Oke. Oke. Masih belum berhasil? Charge-nya udah ada titiknya. Coba lihat di bagian outputnya, Mister lihat di bagian coba di bagian outputnya dulu. Mister mau lihat bagian ininya. Oke, sum of has been charged available funds. Oke. Keren. Coba di bagian baris ke-8-nya dinaikin. Brilliant. Baris ke-8-nya dinaikin, di bawahnya balance dinaikin, di atasnya balance minus sama dengan price. Jangan-jangan urutan itunya pengaruh lagi. Oke, habis itu di bagian baris ke-6 itu Brilliant lupa ditambahkan sama dengan, karena kita konsepnya kalau price-nya sama dengan balance juga bisa dikurangi ya, yaitu tidak melebihi. Yes, coba di running lagi. Oke, dan automatic checknya agak tricky dikit. No. Oke, sip, mantap. Sekarang kita coba hold dulu ya di bagian pengulangan algoritmanya. Kita pindah ke yang selanjutnya, ke bagian pengulangan struktur data. Oke, jadi nanti munculnya seperti ini. Yang nomor 2 ya, nomor 2, kembali ke course-nya, back ke course-nya dulu, nanti munculnya seperti ini. Kita akan kita akan membuat struktur data terkait dengan apa ini? Bulan-bulan ya, berhubungan dengan bulan-bulan ya. Yang pertama, program harus meminta data pendapatan untuk masing-masing 12 bulan dalam setahun. Banyak banget nih. Oke. 12 bulan. Nanti kita pakai angka ini aja, angka bilangan bulat kecil-kecil aja, 1 2 3 4 5 dan seterusnya gitu ya untuk ngeceknya ya. Nah, sekarang coba Mister cek dulu. Sudah masuk ke struktur data semua ya. Oke. Ada yang mau ini dulu nggak? Nyampein algoritmanya nih kira-kira gimana? Yang mau dimasukkan ke dalam code kita. Ini struktur data terkait dengan tadi kan kita udah ada review mengenai list, kemudian ada dictionary itu ya, set dan sebagainya. Ini udah masuk ke situ tuh.
kita udah akan mencoba nge-review terkait dengan list, dictionary, dan kawan-kawannya. Entah itu nanti fungsi for in-nya, atau pengecekan datanya, atau pengambilan key value-nya, dan sebagainya. Nah, di sini, kira-kira sebelum masuk ke dalam codingnya, ada yang mau jelasin dulu terkait dengan ininya? Mau nyoba menyampaikan hasil baca soalnya, kira-kira mau diapain dulu nih? Kita mau ngapain dulu? Kebayang ya? List. Oke, menggunakan list. Listnya itu nanti dibuat untuk apa? BJS. Dalam soal itu sebenarnya udah terlihat untuk hasil input. Yes, benar. Selain list ada lagi nggak yang kita gunakan untuk mempermudah proses analisis ini nanti? Atau apa ini? Sebuah program untuk memperkirakan fluktuasi musiman. Kita akan coba gunakan dictionary ya, selain list, supaya nanti bisa kebayang juga di soal yang pertama ini. Nanti kita akan lihat terkait dengan penggunaan list dan dictionary-nya. Oke, sekarang kita akan mulai dari yang pertama dulu. Program harus meminta data pendapatan. Oke, pendapatan kita cari. Kita buat income, kok kita cari. Kemudian kita masukkan inputnya. Inputnya di sini bisa digunakan spasi ya. Spasi itu berarti dia bukan number. Jadi jangan gunakan integer di sini ya. Jangan lakukan konversi. Tapi biasa gunakannya input biasa. Dia bentuknya biarlah literal string karena dia akan dipisahkan oleh spasi. Pendapatan pertama, kedua, dan seterusnya. Jadi kita buat string seperti biasa, kemudian kita buat di sini perintahnya enter the income. Income. Oke. Setelah itu yang perlu kita lakukan, data dimasukkan dalam satu baris dengan dipisahkan spasi. Diasumsikan bahwa angka pertama adalah baris tersebut. Kalau udah ada keterangan seperti ini dan bentuk datanya itu contohnya adalah seperti yang ada di tampilan ini ya, 330.000, 30.000 spasi dan sebagainya. Ini harusnya nanti akan dibuat ke dalam atau dikonversi ke dalam list. Tadi yang disampaikan oleh BJS, udah bener. Jadi kita akan buat konversinya ini ke dalam bentuk list. Kita split dulu ya. Split untuk membuat masing-masingnya itu ke dalam bentuk list. Splitnya berdasarkan apa? Spasi. Karena sudah dijelaskan di sini ya. Dia dipisahkan dengan spasi. Maka setiap spasi itu akan dijadikan satu nilai value list. Tapi ingat, bentuknya masih string ya, masih string. Kemudian diasumsikan bahwa angka pertama adalah baris tersebut adalah pendapatan Januari dan angka terakhir Desember. Oke, berarti dia urut ya. Diasumsikan urut untuk input dari si literalnya, si income-nya. Nah, setelah itu dia akan memproses. Ketika dia pendapatannya lebih tinggi dari bulan sebelumnya, maka revenue growth-nya masuk ke dalam listnya growth. Kalau yang bagian yang dia ternyata lebih sedikit, lebih kecil, misalnya gini, untuk yang growth itu maksudnya ini 30.000 ke 35.000. Berarti pada saat bulan Februari dia masuk ke dalam growth, variable revenue growth. Tapi kalau kita lihat lagi di bagian selanjutnya, Januari, Februari, Maret, 35.000 ke 20.000, maka dia masuk ke declining income-nya, turun. Analisis datanya gitu ya, cara bacanya. Maka Maretnya nanti ini bulannya akan dimasukkan ke bagian listnya di bagian declining income. Jadi kita menyiapkan dua list untuk menerima growth sama yang decliningnya. Nah ini kita buat di atasnya growth, kita buat dulu, kita siapkan list kosong, kemudian decline kita buat list kosong juga. Ini untuk menyimpan di bagian month-nya. Oke, lebih enak kalau kita tambahkan ini ya, biar lebih kebayang. Nah, decline month sama growth month. Jadi ada bulan-bulan yang dia meningkat, ada bulan-bulan yang dia turun. Dan yang dicek mulai dari bulan yang kedua ya, yang dibandingkan ya. Jadi ketika bulan pertama dengan bulan kedua, nanti yang di-save bukan bulan pertamanya, tapi mulai bulan keduanya. Makanya di sini Januarinya nggak ada nih, ya kan? Nah, kemudian kita lanjutin untuk yang selanjutnya seperti apa. Nah ini nanti kita akan coba cek dulu. Nah ini tadi kan kita gunakan split nih. Kita lihat dulu ya, supaya kebayang gunanya split ini nanti bentuknya seperti apa. Jadi kalau kita running, kita play dulu.
1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, misalnya ada 6. Nah, jadi dia bentuknya seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi splitnya nanti bentuknya array. Tadi yang Mister sampaikan di awal ada yang pakai split. Boleh pakai split, tapi sesuaikan dengan kondisinya. Kalau dia nggak perlu sampai mau diolah lagi, cukup pakai index aja untuk akses di bagian stringnya. Nah, dari sini kita bisa tentukan nanti ke depannya, maka kita akan ngecek setiap data yang di awal dan di next month-nya harus kita cek apakah dia meningkat atau menurun. Kalau meningkat, masukkan ke growth. Kalau menurun, masukkan ke decline. Itu algoritmanya yang kedua jalannya. Tadi udah tentukan yang pertama adalah algoritma mengenai penentuan datanya, jenis tipe datanya, dan bagaimana cara nge-save-nya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam filteringnya. Nah, untuk mendapatkan itu, berarti kita perlu melakukan perulangan nih. Jadi for data in income. Nah, ini perulangan pakai for karena kita akan mengiterasi seluruh data yang ada di list income ini ke dalam variabel data. Variabel data yang pertama, data kedua, data ketiga sampai ke data 12 yang nanti kita akan masukkan. Kita cek if data yang pertama kalau ini kita menggunakan data pertama kedua, berarti kita gunakan yang in range ya. For data in range, kita gunakan length-nya adalah income. Jadi kita mendapatkan indeks masing-masing di bagian income-nya. Ini tadi, income-nya 1, 2, 3, 4, 5, indeksnya. Indeksnya itu kita simpan ke dalam bentuk variabel data. Mister boleh X, Mister? Boleh, nggak apa-apa. Ini Mister biar terbayang aja, yang akan kita dapatin itu nanti adalah data yang didapat dari si income-nya, data income-nya. Gitu ya. Data income-nya itu ini ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, misinya seperti yang disampaikan bahwa kita akan ngecek apakah data yang pertama income data itu yang pertama tadi ya, misalnya data yang ini indeks rank-nya yang pertama tadi, indeks ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, itu apakah dia nanti sama seperti yang disampaikan di awal, dia lebih besar atau lebih kecil. Ini lebih kecil, income data plus 1. Plus 1-nya kenapa? Karena dia membandingkan month yang berikutnya. Oke. Setelah itu baru kita masukkan di sini, if-nya kelupaan. Masukkan di sini, kalau dia lebih kecil berarti data yang pertamanya dibandingkan dengan data kedua, berarti kan dia ada peningkatan dari kecil ke besar ya. Berarti masuk ke dalam growth month append. Append-nya adalah income. Income-nya, tapi dia berdasarkan ininya ya, berdasarkan Januari, Februari dan sebagainya kan. Nah, ini dari sini kita nggak bisa langsung masukkan ke ini nih, income-nya. Kita harus punya yang namanya dictionary bulan. Month, kita buat dulu bentuk dictionary-nya. Kalau di sini Mister akan coba contohkan dengan menggunakan dictionary ya, supaya kebayang. 0, ini misalnya Januari. Kemudian yang 1 Februari, 2 Maret, 4 Januari, Maret, April, 5 Mei. Sebentar, kita pakai bahasa Inggris sama bahasa Indonesia ya? Oh, pakai bahasa Inggris. Berarti ini Januari pakai Y ya. Januari, March, April, Mei, June. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Isikan dulu Mei-nya, Mei, June, Juli, Agustus, September,
Oktober, November, Desember. Oke, ini kita buat dulu untuk bagian month-nya. Supaya apa? Pada saat nanti kita append di sini, kita tinggal memanggil key-nya berdasarkan angka-angka yang ada di sini. Angkanya ini akan sejalan dengan data yang ada di sini, yang dimulai dari angka 0 sampai land income-nya itu adalah 12 kan tadi ya. Berarti dia lebih kecil daripada 12, 0 sampai 11 akan tercover di bagian perulangan ini. Sehingga nanti di sini kita tinggal masukkan month, MONTH, kemudian datanya, indeks data yang ada kita dapatkan tadi. Ini kalau yang growth. Logika yang sama juga akan kita pakai untuk yang declining. If, kalau ini tinggal dibalik. Balik. Kalau ini tadi ada decline month. Nah, jadi ini logikanya untuk mendapatkan yang algoritma yang tadi Mister sampaikan. Kalau dia lebih besar, dari kecil ke besar ke bulan berikutnya, maka dia masuk ke yang growth. Kalau dia ternyata kondisinya adalah besar ke kecil, maka dia masuk ke yang decline month. Dan yang akan disimpan adalah cukup bagian bulan-bulannya saja. Nah ini, konversi bulan kita gunakan yang dictionary. Sampai sini kebayang nggak? Coba bisa lihat dulu. Yang nomor 1. Oke, mantap. Paras. Oke. BJS. Oke, masih OTW. Theo. Oke. Sembari mengetik yang udah diimplementasi code-nya tadi, apakah ada yang mau ditanyakan juga nggak? Nah, kalau nggak ada, Mister akan sedikit lanjutin. Ini tinggal ngeprint bagian bawahnya. Ketika udah mendapatkan data ini, maka kita tinggal print months of revenue growth dan months of declining income. Tinggal tambahkan ini di bagian bawahnya, print. Terus koma, kita panggil growth month. Hal yang sama juga dengan yang declining. Jadi kita tinggal menambahkan bagian print display-nya untuk masing-masing list yang udah kita tentukan. Decline month. Sekarang kita coba, Mister coba dulu ya. Apakah berhasil? Oh iya. Kurang koma ya. Maaf, ini kurang koma. Di belakangnya ada komanya untuk yang dictionary. Yes, ini terakhir nggak usah. Enter income 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Puts out of range. Kita lihat dulu. Land income. Oh, iya. Karena income yang akan kita seleksi sampai ke 12 dan kita hanya mendapatkan data 12 saja, maka di sini data length-nya kita kurangi 1 dulu ya. Yang ini. Kenapa? Karena kita posisinya memeriksanya itu kan kalau di 12 kita nggak punya pasangan yang lain lagi kan? Kan harus N plus 1 nih. Nah, ini kita buat minus 1 karena udah tercover dengan kondisi yang setelahnya. Bayang ya? Jadi kalau dia ternyata dia menunjukkan data yang lebih besar atau lebih tinggi, maka dikatakan month-nya ini akan masuk ke dalam yang declining atau growth-nya. Nah, sekarang kita coba running lagi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, udah muncul ya. Month of revenue growth November. Coba kita coba cek dulu. Month of revenue growth. Yes. Kemudian bentuknya list. Ya oke ya, sama ya. Kemudian yang declining income-nya juga kondisinya sama, November. Dia bentuknya list. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak?
Ini untuk memasukkan tadi ya, memasukkan ke dalam bagian growth-nya. Sekarang kita coba cek dulu dengan menggunakan checklistnya, apakah ini masih berhasil, sesuai nggak gitu ya maksudnya ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, Januari masih masuk. Harusnya nggak boleh masuk. Nah, ini dia. Kita perlu tambahkan data plus 1. Supaya Januari sebagai baseman-nya, dia nggak akan terseleksi. Dia akan memasukkan data yang kedua saja. Karena untuk perbandingan kita menggunakan data kedua dan data pertama. Dan yang dimasukkan untuk penentuan declining sama growth itu berdasarkan contoh di sini dimulai dari data yang kedua dan seterusnya. Terakhir berarti sampai ke data ke 12-nya ya, ke bagian Desembernya ketika dia masih ada, memang ada penurunan atau kenaikan. Sekarang kita coba cek lagi. 10, 11, 12. Oke. Jadi kita hanya kurang menambahkan bagian ini tadi ya, data plus satunya. Karena yang akan kita save adalah proses peningkatannya, bukan dari kecilnya. Kita lihat apakah dia berubah jadi besar apa enggak, tapi di bagian data yang bulan terakhirnya. Jadi ketika yang 1 ke 2 yang dicatat adalah yang keduanya. Bulan apa berarti? Bulan Januari, Februari kan? Masuknya yang bulan Februari. Begitu pula yang Maret, April, Mei, Juni dan sebagainya. Sampai ke Desembernya, sampai terakhirnya. Jadi hanya 1 bulan ini aja yang nggak bisa dimasukkan ke data karena menjadi base comparison-nya. Oke, gimana untuk yang lain? Kebayang nggak? Masih ada yang bingung nggak? Kita coba cek dari atas ya. Wish, mantap. Arsyad. Oke, good job. Oke, nice Arsyad. Oke, masih apa nih? Oh, oke, Mister coba cek dulu Faras. Income Januari 21, baris ke 21. Mana baris 21? Growth, append, bulan, data plus 1. Iya. Append, bulan. Coba, growth Januari datanya 01, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya udah oke. Bulan, data. Kenapa error ya? For data. Harusnya udah oke sih. Oh, dictionary juga udah bener. In range, bulan, income, append, bulan. Oh, coba di bagian enter income-nya ini. Tadi coba diulang lagi running programnya. Running program lagi. Faras. Coba di paste. Coba Mister mau lihat di bagian belakangnya ada spasi nggak? Di bagian belakangnya paling belakang ada spasi nggak? Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Coba habis itu di enter. Oh, karena belum di split punyanya Faras di bagian income-nya, baris ketiga.
baris ketiga kita perlu lakukan split dulu. Nah, splitnya pakai spasi ya, diisi spasi dulu, tanda petik. Nah, sip. Oke, udah muncul belum? Udah oke. One of revenue growth. Kalau ininya bentuknya udah sama ya? March, May, Agustus. Month of declining income. Kurang S, Faras. Months itu yang punya Faras masih month. Di bagian baris 25 sama 26. Yes. Coba lagi. Oke, good. Nice. Good job, Faras. Yang lainnya? Yang Theo. Oke, good. Mantap. Yang Haikal, oke udah lanjut nomor 2. Yang BJS gimana? Permasalahannya di baris ke-22. 22 baris ke-8. Oke, coba income-nya ada di split belum? Ya udah ya. Oke, ini splitnya ada kurung tutupnya nggak? Coba di bagian baris ketiga. Udah oke? Oh iya, udah benar. Income-nya. Oh, itu ada spasinya ya, BJS. Yang di depannya nomor 1. Coba input lagi. Pencet tanda checklistnya, di running lagi. Running programnya lagi. Coba di paste. Nah, itu di depan angka 1 ada spasi itu. Nah, oke, sekarang di enter. Enggak muncul. Di bagian months of declining income kurang tanda titik 2. Ya, titik 2. Titik 2 yang di bagian baris 27. Months of declining income titik 2. Titik 2 nya nggak ada. Oke. Sudah tambah titik 2. Nah, sekarang coba di running lagi. Ya, udah aman ya. Oke, good. Oke, yang nomor 2 dan 3. Oh, bentar. Brilian gimana? Nomor 1 masih belum lolos. Yang untuk Brilian nomor masih ketik dulu. Hati-hati pada saat input ya. Di saat input nggak boleh ada spasi di awal dan spasi di akhir. Jangan ada spasi di awal dan spasi di akhir. Karena listnya nanti akan berbeda. Oke, Bailey. Untuk yang selanjutnya coba di yang nomor 2 dilanjutkan. Dilanjutkan sini sembari nunggu teman-temannya yang masih belum. Nanti kita selesaikan dulu yang nomor 1 semua dulu ya. Kalau udah selesai semuanya, kita hold dulu. Untuk yang 2, 3 coba dilanjutkan di rumah nanti, sama yang bagian bintangnya coba dikerjakan. Nanti di bagian H-2 sebelum kita pertemuan, nanti Mister akan coba cek. Nanti Mister akan coba ingatkan beberapa yang mungkin masih belum mengerjakan yang course-nya. H-2 ya, nanti Mister akan coba cek. H-2 sebelum next week kita pertemuan. Kita akan coba cek. Mister coba cek dulu dari atas ya. Arsyad gimana? Oke, Arsyad udah sampai nomor 3. Tinggal satu lagi, PR-nya tinggal dikit berarti. Oke, Bailey berarti nanti nomor 2 dan nomor 3 ya. Kemudian Brilliant. Oke, nomor 2 dan 3 PR-nya untuk yang Faras. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya kita bisa memanfaatkan sama juga list dan dictionary jika dibutuhkan. Itu akan permudah kita dalam proses ini, apa itu namanya? Implementasi code-nya. Algoritmanya mirip-mirip seperti yang nomor 1. Paling ada sedikit perbedaan terkait dengan beberapa hal ya. Tapi secara umum, tipe data dan bagaimana nanti perulangannya kita udah mereview semuanya ya. For-nya juga udah kita buat di sini. Kemudian
di dalam for ada if, berarti ada nested if-nya di dalam for. Nah, kemudian nanti mungkin di bagian beberapa 2 dan 3-nya akan ada sedikit lebih kompleks, ada yang nested for sama nested loop penggabungan sama for dan while misalnya, atau nested if dalam if. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak kira-kira? Nomor 1. Aman ya? Jadi kita masih mereview ya di bagian Python Pro ini, karena ini nanti akan selalu kita pakai ini beberapa hal terkait dengan dictionary, list dan sebagainya. Oke, nggak ada pertanyaan ya, aman ya? Coba Arsyad, apa ini? Hati-hati ya Arsyad terkait dengan penggabungan integer dengan stringnya. Ini baru ke 16 nih, input registration itu dia tipenya integer. Iya. I-nya itu di data, datanya berbentuk string. Datanya Arsyad itu adalah kumpulan string baris ke-9. Ya kan? Kalau Arsyad mau menambahkan datanya itu, berarti buat I-nya itu dikonversi dulu sama kayak baris ke-13. Arsyad mengkonversi integernya, I-nya menjadi integer kan? Karena registration tadi itu kan untuk yang integernya kan? Maksud Arsyad kayak gitu kan? Nah, hati-hati. Dan yang Bailey, apakah udah aman? Nomor 1-nya. Oke, masih on progress. Oke, Brilliant. Sudah aman ini? Coba di running. Apakah ada yang salah? Untuk M-nya, Brilliant, di bagian 28. Penulisan harus teliti ya. Teliti banget. Kalau nggak teliti banget, nggak lulus-lulus kita nanti. Di baris ke-28, M-nya harus huruf besar. Jangan huruf kecil. Oke. Terus yang diminta bulannya itu adalah diawali dengan huruf besar. Januari, Februari, dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita perlu menyesuaikan betul dengan tulisan. Takutnya itu gara-gara tulisan kita nggak bisa lulus-lulus nanti di automatic checknya. Agak strict nih. Oke, sekarang tadi Julian udah, Faras udah, BJS. Oke, hati-hati, number belum di-define tuh. Oke. Aika, yes. Nyoba nomor 2, good. Theo, oke. Nomor 1 udah oke, clear. Berarti tinggal Bailey dan Brilliant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kurang satu lagi, Brilliant. Bailey, datanya. Untuk input data di awal kalimat, di awal input sama di akhir input jangan ada spasi ya. Baris ke-23, coba dicek. Income data, kalau dia lebih besar, satunya lebih kecil. Baris ke-23 itu titik ya. Berarti harusnya apa? Lebih besar kan? Decline, ya. Hati-hati dengan operator. Brilliant. Gimana Brilliant? Udah aman belum? Income data, enter the income, yes. Masih belum aman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yes, sudah benar. Untuk input datanya, months of revenue growth-nya juga udah oke. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember pakai C. Desember. Baris ke-18. Coba diganti.
ngaruh nggak? C-nya huruf kecil ya. Oke. Gara-gara tulisan kita bisa ini ya, nyangkut nanti. Nah, kan betul. Hati-hati ya. Mungkin kemarin-kemarin juga udah berpengalaman di PS1, PS2 atau PP-nya ya. Nah, itu hati-hati. Oke, semuanya udah masuk ya. Brilian juga udah oke. Tinggal Bailey. Bailey apa nih? Decline man. T-nya ke ada double tuh. Man. T-nya harusnya 1. Baris ke-27. Baris ke-27 ada decline, bukan deciman. Coba di bagian 27. Nah, sip, decline. Man, T-nya 1. Itu MONTTH. Di bagian 27 nama variabelnya kayaknya salah tuh. Nah, sip. Kita coba di running. Yes, BJS gimana? Ada mau ditanyain? Yep. Oke. Total number of lesson, total topic considered. Ini oke. Yang kita gunakan list dan dictionary ya. Seperti yang di awal, kita tidak menggunakan variabel bebas seperti ini. Ini oke sebenarnya udah masuk juga secara algoritma. Oke, Mister mau coba ingatkan dulu ya. Yang akan kita kerjakan dengan di nomor 1, 2, 3 nanti wajib menggunakan list atau dictionary. Nah, untuk yang di nomor 2 itu sebenarnya udah ada clue-nya kalau nggak salah ya. Ya, Mister akan coba sedikit melihat di bagian ini ya, soalnya. Nah, ini nomor 2 ya. Di tipsnya, kita gunakan tipsnya ya. Coba atur penyimpanan data dalam kamus. Berarti kita gunakan dictionary. Tidak menggunakan variabel tunggal seperti yang digunakan oleh BJS tadi contohnya. Jadi kita gunakan dictionary. Kemudian ada lagi nggak listnya? Nilainya adalah jumlah pelajaran diajar. Nggak ada. Jadi kita cukup menggunakan dictionary aja. Nah, di dalam dictionary itu nanti akan menyimpan setiap topiknya dan banyaknya lesson yang diambil pada setiap topik. Contohnya misalnya topiknya misalnya kayak Python. Kemudian berapa lesson yang Mister ambil? 2 lesson. Nanti akan disimpan di Python dengan key value-nya Python, value-nya adalah 2. Pada saat Mister ambil lagi misalnya, apakah kamu ingin, contohnya di bagian sini kan tadi ada tulisannya would you like to enroll in programming lesson? Yes. Kemudian pilih lagi Mr. Python lagi. Otomatis kan akan nambah lagi kan 1. Nah, nanti penambahannya juga di dalam dictionary. Jadi tidak menggunakan single variable ya, BJS ya. Kalau pakai itu nggak akan lepas ya, nggak akan lulus dari automatic checknya. Oke. Itu clue-nya. Jadi di topik ya, perhatikan di bagian topik itu menjadi clue kita. Jadi tidak menggunakan yang single variable, misalnya kayak counter, number dan sebagainya atau lesson ditambah 1 1 1 dan seterusnya, nggak pakai itu ya. Tapi pakai yang dictionary. Ada di tipsnya. Itu ketentuannya juga tuh. Ceritanya gitu. Oke? Kalau ini Mister lihat udah nomor 1-nya udah oke semua ya. Jadi bayangannya bentar, belum. Bailey masih belum ya? Bailey gimana nomor 1-nya? 11, 12, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Novembernya? Kok Novembernya nggak ada? Harusnya dia ada di dalam semua. Bentar. Itu tadi udah 12 kan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yes. Enter. Februari, March, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Oh, Oktobernya udah di bawah bener. Oktober, November. Wait. Oktober, November kenapa di Oh, wait.
penulisannya untuk yang di daily gimana? Months-nya. Income-nya kurang titik 2. Hati-hati, baris ke-27. Baris ke-27 income-nya kurang titik 2. Yes. Oke. Nah, sekarang coba di running. Jangan di spasi di awal. Nah, oke, good. 1 2 3. Ditarik tuh. Itu spasinya berlebihan di 1 ke 2-nya. Hati-hati. Spasinya cukup sekali aja splitnya. Untuk penulisan ininya, penulisan running programnya ini 1 2 3 keempatnya ini spasinya terlalu berlebihan. 1 kali spasi aja ya. 1 spasi 2 gitu. Oke. Dan 10 11 12. Oke, coba. Enter. Oke. Nice. Hati-hati ya dengan penulisannya dan sebagainya untuk yang bagian displaynya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup untuk pelajaran kita pada sore hari ini? Untuk yang nomor 2 dan seterusnya coba dikerjakan dulu ya. Seperti Mister sampaikan tadi, Mister akan coba cek pada saat H-2, maksimal H-2 sebelum pelajaran kita dimulai di next week-nya. Nanti kita akan coba lihat bagaimana pengerjaannya. Jika ada masalah, boleh langsung nanti nanya ke via WA, boleh, atau lewat Instagramnya juga boleh. Ada yang mau ditanyakan dulu atau mau didiskusikan sebelum ditutup? Nggak ada? Aman? Ya. Aman ya? Oke, nice. Untuk yang lainnya, dicoba semuanya ya. Di bagian bintangnya juga ada yang di tugas bonus. Itu juga seru juga tuh, nanti dicoba. Kalau ada permasalahan di situ juga boleh ditanyain. Oke, kalau gitu kita tutup dulu. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Udah belajar bareng bersama Mister. Kita akan ketemu di minggu depan dan jangan lupa tugasnya. Oke, goodbye. See you next week.